Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'amatihi tatimmus salihat. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati wa akhwati azillahum jami'an, pemirsa Najia TV dimanapun antum berada, bersyukur kembali kita persembahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Kembali kita berhadir di rumah Allah yang mulia, bersempuh. Setelah sholat maghrib ini kita duduk sejenak untuk mengikuti kajian yang rutin kita laksanakan. Salawat dan salam tercurahkan senantiasa kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa menjalankan tuntunan agama sampai akhir zaman. Ikhwati wa akhwati azillakum jami'an. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan di kitab yang telah kita kupas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yang dikarang oleh Syekh Munajjid hafizallahu ta'ala, itu tentang hukuk da'at ilaihi fitrah wa qaradha syariah. Kitab itu yang kita bahas, yaitu hak-hak yang diseru oleh fitrah dan dikuatkan oleh syariat agama kita. Telah tiga hak kita bahas. Terakhir kemarin itu adalah hak tentang, pada pertemuan sebelumnya, masih ingat antum? Masih ada yang ingat? Hak kepada, dah lupa ya, udah lama. Pertama hak kepada Allah. Yang kedua hak kepada Rasul. Yang ketiga, ini diulang-ulang lagi ya, hak al-walidain, kepada orang tua. Itu yang terakhir pembahasan kita, dan lanjut kepada pembahasan yang keempat, al-haqur rabi haqqul aulad, yaitu hak-hak anak. Ini bagaimana hak anak kepada kedua orang tua, bagaimana tinjauan syariat dan hak-hak yang dipenuhi oleh orang tua kepada anak-anaknya, sebagaimana hak orang tua yang telah kita penuhi. Kita jelaskan pembahasannya bagaimana birrul walidain dan haramnya uququl walidain. Sekarang kita membahas bagaimana hak anak terhadap kita sebagai orang tua. Karena kemarin kita telah bahas, yaitu al-jaza'u min jinsil a'mal. Siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dia akan menuai nanti setelah dia jadi orang tua juga akan dihormati dan disayangi oleh anak-anaknya. Dan begitu sebaliknya, anak-anak yang durhaka yang kita sekarang ini adalah menjadi seorang tua.
Kalau kita tidak perhatikan orang tua kita, tidak perhatian, tidak silaturahmi, tidak pernah mengunjunginya, tidak pernah berbuat baik, kelak juga akan kita menuai dari apa yang telah kita kerjakan. Dan kita di saat menjadi bapak, menjadi orang tua bagi anak-anak kita, mereka juga akan memperlakukan kita seperti kita memperlakukan orang tua kita. Maka ini semoga menjadi pembelajaran kepada kita, khususnya kepada anak sendiri dan kepada kita semua, bagaimana kita selagi orang tua kita masih ada, santuni, sayangi, tampakkan kita itu empati dan rasa rindu tidak bersua dengannya. Kalau kita jauh, apalagi zaman sekarang sudah tersedia semua hubungan yang akan kita menyampaikan silah kepada mereka. Tidak ada lagi halangan. Kalau dulu kita mungkin berkirim surat, lama sampainya, ya. Masih ingat antum waktu kita masih kuliah, ya, mengirim surat dulu dari seminggu baru sampai. Kalau sekarang dengan genggaman kita saja, satu ketik saja kita sudah sampai. Maka orang tua yang jauh, yang tidak ada sama kita di hadapan kita, kita sekurang-kurangnya kita hubungi dia dengan HP, dengan telepon, dengan WA dan segala macam. Dan itu adalah bentuk perhatian kita sama kedua orang tua kita. Nah, ikhwas sekalian, sekarang kita akan bahas tentang hak al-aulad, anak-anak kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh, al-aulad yashmulu al-banin wal-banat. Anak-anak ini mencakup di dalamnya itu adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Tidak ada bedanya. Anak laki-laki dan anak perempuan. Seperti yang Allah sampaikan kepada kita dalam firman, bahwasanya kita ini dikurniakan Allah itu, ya, ada yang mendapat anak laki-laki saja, ada yang mendapat anak laki dan anak perempuan. Ada juga yang belum dikaruniai oleh Allah anak kepada mereka, dan ini adalah ujian, ya. Dan terus kita bersabar, berdoa kepada Allah agar Allah mengkaruniakan kepada kita anak-anak yang soleh. Nah, jadi di sini terkandung, termasuk di dalamnya adalah hak anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, hukukul aulad kathiratun min ahammiyah, dan hak-hak anak itu banyak sekali kepada kita. Di antaranya yang terpenting adalah at-tarbiyah, wa hiya tanmiyatud din wal akhlaq fi nufusihim hatta yakunu ala janibin kabirin min dhalik. Nah, jadi hak anak kepada kita itulah hak pendidikannya. Bagaimana kita mendidik, mentarbiyah dan menumbuhkan agama dan akhlak di dalam diri-diri, dalam jiwa-jiwa mereka. Nah, ikhwas sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka guru yang pertama bagi anak-anak adalah orang tuanya di rumah. Bagaimana kita mulai, ya, jangankan sebelum lahir pun anak-anak itu, bayi-bayi itu kita mulai, ya, dalam konsep teori pendidikan itu sudah, ya, berpengaruh kepada janin, anak-anak kita yang dalam kandungan orang tuanya. Maka ini banyak diteliti oleh para ahli, ya. Kalau janin itu sering diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, anak-anak yang janin itu diperdengarkan dengan musik, ya, ini akan berpengaruh kepada perkembangan anaknya. Maka dari janin itu kita sebagai orang tua sudah berusaha untuk memberikan menterbiah anak kita menjadi terbiah yang baik. Ya, maka setelah anak kita lahir, ini terbagi, ya, kepada lingkungan. Karena semua anak yang lahir ke dunia ini adalah dalam keadaan fitrah, suci. Seperti yang Rasulullah SAW katakan dalam hadis diriwayatkan oleh Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anak yang lahir itu dilahirkan ke dalam keadaan suci. Ya. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tualah yang menyebabkan anak itu menjadi Yahudi atau Nasrani atau yumajjisanihi atau Majusi. Ya. Hal tuhissuna fiha min jad'a, ya. Itu ya, sebagaimana seekor hewan melahirkan seorang anak yang sempurna dan selamat dari aib, maka apakah kalian ya akan mendapati padanya telinga yang putus. Ini ya ungkapan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat fitrah. Di dalam rahim ibu kita, umur kita 120 hari atau 4 bulan, kita ditiupkan oleh Allah ruh kepada kita dan kita bersaksi. Qala alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Maka kita bersaksi, qalu bala syahidna. Kita bersaksi, persaksian. Maka itulah menandakan bahwasanya semua anak yang lahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah suci. Namun keduanya, orang tuanya lah yang mempengaruhi. Apakah dia itu menjadi anak yang Yahudi, anak Nasrani atau Majusi. Anak yang saleh, anak yang toleh atau anak yang taat atau anak yang berbuat maksiat, itu tergantung kepada lingkungannya. Jadi lingkungan itu adalah sangat berpengaruh kepada perkembangan seorang anak. Maka di sini ikhwah sekalian kita lihat hukum fikih Islam bagaimana seorang laki-laki itu sebelum dia mengharungi bahtera kehidupan bersama seorang yang akan mendampingi hidup dan matinya, maka Rasulullah SAW memberikan konsep kepadanya. Ini pada para bujang ya yang belum menikah, tapi ada lihat semuanya sudah menikah semua. Ya, maka resep apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Tunkahul mar'ah alal arba. Ya, dinikahkan wanita itu atas 4 perkara. Limaliha walijamaliha walinasabiha wasabiha walidiniha fazfar bizatid din taribat yadad au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinikahi wanita itu karena 4 perkara. Karena hartanya, karena kecantikannya, karena nasabnya, atau karena agamanya. Maka pilihlah yang kuat agamanya, maka engkau akan beruntung, taribat syadak. Maka di sini pembentukan rumah tangga itu nanti ya mulai dari pemilihan jodoh. Maka dalam kitab ada Abu Zifaf ya, itu disebutkan bagaimana tata cara kita memulai, karena bab fikihnya dari sebuah fikih munakahat ini akan lahir berbanyak fikih nanti ya. Lahirnya bab tohara ya, bab bersuci, bab mandi junub, kemudian bab-bab yang lainnya dimulai dengan pernikahan ini. Jadi maka kita konsep Islam begitu memilih jodoh. Maka seorang laki-laki dan kita seorang tua memperhatikan jodoh anak kita itu adalah pilih agamanya. Nah, kenapa? Karena al-um madrasatul ula lil abda. Karena anak itu adalah madrasah, sekolah yang pertama bagi anaknya. Nah, ikhwah sekalian ini, maka ibu sangat berpengaruh kepada perkembangan, kepada ya kelanjutan kehidupan seorang anak. Maka ini perlu kita ya perhatikan terus bagaimana menterbiah, mendidik anak kita. Nah, kalau seandainya seorang ibu yang saleh, apalagi ibu yang hafizah, ibu yang memiliki agama yang kuat, tentu dia akan memberikan, mencontohkan ya agama yang baik kepada anaknya, apalagi yang dididik dengan sunnah. Subhanallah, luar biasa ya, anak-anak yang mereka sudah siap untuk mengharungi bahtera rumah tangga ya. Maka kita untuk mendidik agama dan akhlak dalam jiwa anak kita tersebut. Nah, ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya,
Apalagi zaman kita sekarang ini sangat rentan sekali dengan akhlak, ya. Kalau tidak kita jaga, maka kita harus perhatian terus kepada anak-anak kita. Jangan kita biarkan mereka hanyut dengan lingkungan pertemanan yang tidak bisa kita kontrol. Nah, ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim yang kita bacakan tadi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, selamatkan dirimu, ya, wa ahlikum, dan keluargamu, dan ahli ini termasuk anak-anak dalamnya, dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Di sini perintah Allah kepada kita, ikhwas sekalian, bagaimana menjaga diri kita, al-iffah, ya, dan anak-anak kita, keluarga kita dari fitnah api neraka dengan, ya, memberikan terus nilai-nilai keagamaan kepada anak kita tersebut. Dan juga Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang masyhur yang telah kita hafalkan mungkin, yang sering disampaikan, bagaimana kita di rumah tangga itu adalah sebagai pemimpin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, setiap kita itu adalah pemimpin dan setiap kita akan ditanya dengan kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin di dalam rumah tangganya dan dia akan ditanya dengan kepemimpinannya. Nah, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menjadi pemimpin di rumah tangga kita, ya. Bagaimana memimpin keluarga, itu adalah tanggung jawab kita dan nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, fal aulad amanatun fi unukil walidain, maka anak-anak itu adalah amanah yang dititipkan kepada kedua orang tua, amanah yang besar kepada kita untuk mendidiknya dengan pendidikan Islam, membekali dengan keimanan yang kuat. Dan anak-anak itu juga fitnah, apalagi istri, ya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu itu adalah fitnah. Kalau kita tidak mampu mendidik anak yang baik, kelak juga anak itu akan menjadi ujian kepada orang tuanya. Ya. Bagaimana fitnah hari ini, ikhwas sekalian dimuliakan Allah, ya. Tantangan yang besar kepada kita untuk mendidik anak ini. Kalau kita tidak bisa jaga mereka, lihat, ya, anak-anak hari ini yang sangat besar pengaruhnya kepada mereka. Kalau tidak dibarengi dengan keimanan, kekuatan ilmu, ya, apa yang terjadi kepada mereka setelah mereka besar nantinya. Kenapa? Faktor lingkungan hari ini yang menyebabkan itu semua. Maka kepemimpinan orang tua di zaman kita sekarang ini amanah yang luar biasa yang dipikulkan kepada kita. Maka sekarang ini tidak saja hanya sebatas memberi kebutuhan nafkah. Ada orang tua kalau sudah terpenuhi sandang pampannya sudah, ya, sudah kita bagi belanja, makan, ya, mereka tidak peduli lagi mau kemana anaknya pergi, tidak pernah ditanya. Nah, ini kekeliruan besar, ya, kepada kedua orang tua. Kenapa? Kita nanti akan ditanya. Wahuma mas'ulani anhum yaumal qiyamah, karena nanti mereka akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat.
Bahkan kita sudah mengarahkan mereka kepada yang baik, ya, mendidik mereka pengajaran agama, ya, seperti yang disampaikan oleh dokter Ustaz pembina kita, ya, masih terngiang-ngiang di telinga kita bagaimana orang tua tidak peduli dengan anaknya, ya. Kalau sapinya, kerbaunya tidak pulang dicari, kalau kambingnya tidak pulang dicari. Tapi kalau anak gadisnya tidak pulang-pulang ke rumahnya, ya, merasa tenang saja. Bahkan lebih aneh lagi, ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau ada anak gadisnya tidak punya teman, risih pula dia, ya, seolah-olah anaknya tidak laku. Nah, ini la haula wala quwata illa billah. Hari ini, karena semua fasilitas untuk merusak mereka tersedia, maka apalagi di sekolah-sekolah umum hari ini, ya, tantangan guru lebih besar. Nah, kalau di rahasia AP itu juga penunjang proses pembelajaran. Kalau tidak diberikan juga terganggu. Kalau diberikan, macam lagi. Ini ibarat dua mata pisau, ya. Maka ini memang kalau di pesantren-pesantren sunnah, alhamdulillah, ya, anak-anak santri kita hanya bisa buka AP atau melihat AP-nya, tidak bisa. Kalau apa-apa sunnah itu tidak boleh bawa AP. Ada lagi pesantren yang menyediakan hanya boleh berbicara saja sekali seminggu. Alhamdulillah, mereka tidak terkontaminasi dengan yang merusak. Nah, bagaimana yang umum hari ini? La haula wala quwata illa billah. Ini tantangan besar bagi kita sebagai pelaku pendidik. Ya, dengan apa kita terdidik? Bahwa tarbiyati diniyah wal akhlaqiyah. Ya. Dengan mentarbiyah, mendidik anak kita itu dengan tarbiyah agama dan akhlak. Ini tanggung jawab pada orang tua. Maka kita harus perhatikan, ya, kalau kita tidak mampu mendidik mereka, maka serahkan mereka itu ke sekolah-sekolah yang kita yakini, ya, mereka mampu mendidik anak kita. Tapi tidak kita serahkan sepenuhnya. Terus ada bimbingan arahan dari kita, ya. Kenapa? Untuk kita lihat, ya, di pondok-pondok pesantren itu dibimbing, diasuh oleh guru-guru dan para asatidz. Dan kita juga tanggung jawab orang tua tetap kita laksanakan untuk mendidik mereka. Karena ini adalah amanah yang akan kita pertanggungjawabkan. Nah, bagaimana kita menjadikan anak-anak kita itu anak-anak yang akan menjadikan penyejuk pandangan mata kita, qurratu ain, ya. Karena nanti anak-anak itu akan menjadikan penyejuk pandangan mata kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat. Qurratul ayun, ain al-bawain fid dunya wal akhirah. Ya. Menjadi penyejuk pandangan mata kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat. Ini yang harus kita cita-citakan, ikhwah sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Bahagia kita rasanya, ya, masih melihat anak-anak kita, ya, menghafal Al-Quran, menghafal sunnah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghafal sunnah-sunnah Nabi, ya. Kemudian mereka mempraktekkannya, ya. Di dunia kita sudah melihat bagaimana ini menjadi penyejuk pandangan mata kita. Dan juga nanti di akhirat mereka akan menolong dan mampu, ya, memberikan mahkota, memakai baju kebesaran, jubah kebesaran kepada kita. Ini adalah kebahagiaan yang kita cita-citakan. Subhanallah, ya, anak penghafal Al-Quran yang akan memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Inilah yang kita dambakan nanti anak-anak yang soleh dan solehah.
Maka Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Tur ayat 21, ya. Ya, walladzina amanu wattaba'ahum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma'alatnahum. Ya, dan orang-orang yang beriman dan anak-anak mereka, keturunan mereka mengikuti mereka dalam beriman, dengan beriman maka akan kami pertemukan mereka nanti dengan mereka, ya, dan tidak terputus, ya. Dan juga nanti akan min amalihim min syai', ya, dari amalan mereka itu dengan salah satu kullu mri'in bima kasaba rahin, ya. Dan mereka itu dengan apa yang mereka usahakan akan diminta pertanggungjawaban. Nah, ikhwah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perhatian terus kepada kita yang memiliki amanah, bagaimana anak-anak yang telah dititipkan oleh Allah kepada kita itu menjadi anak-anak yang soleh, anak yang mampu, memiliki akhlak, budi pekerti yang baik, agama yang kuat. Maka inilah penting kita mendidik mereka tarbiyah ad-diniyah wa tarbiyah al-akhlaqiyah. Nah, keuntungan yang besar kita peroleh nanti, ya, di mana orang tua sudah meninggal, tidak bisa lagi beramal, terputus amalnya. Tapi kalau dia meninggalkan anak yang soleh, maka amalan tadi akan terus mengalir kepada kedua orang tuanya. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, idza mata al-'abd in qata amalu illa min thalas, atau dalam lafaz lain, idza mata al-insan in qata amalu illa min thalas. Apabila meninggal seorang hamba itu atau seorang manusia itu, akan terputus amalnya kecuali tiga perkara. Apa itu yang tiga perkara? Adalah sedekah jariyah, sedekah jariyah yang kita keluarkan. Maka ini motivasi kita kembali. Hadis ini berulang-ulang dan berkali-kali terus akan kita baca. Bagaimana kita terus menjadi berkeinginan azam yang kuat untuk memperbanyak amal kita, akan mengalir terus, ya, dengan sedekah yang kita keluarkan, kita tunaikan. Apa yang bisa kita berikan sedekah kepada Allah? Dengan harta kita, dengan jiwa kita, dengan umur kita, ya, kita sedekahkan, kita infakkan fi sabilillah. Atau ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu setiap pengajaran yang kita berikan, sehuruf yang kita berikan bermanfaat bagi manusia, ini akan menjadi penolong kepada kita. Maka setelah kita menjadi adabul alim wa muta'allim yang kita baca itu, bagaimana menjadikan kita orang-orang yang, ya, status kita itu tetap pelajar, ya. Jadi kalaupun kita tembus sudah pendidikan S1, S2, S3, apakah kita sudah berhenti belajar? Nah, belum. Kapan kita berhenti belajar? Ada ungkapan pepatahnya mengatakan, minal mihbarah ilal maqbarah, ya. Kita itu berhenti belajar itu apa? Dari tinta itu sampai ke kuburan, ya. Jadi berhenti belajar itu kapan? Kalau sudah ditarik nyawa kita dari jasad kita, baru berhenti belajar. Ini enggak, Pak, ya, kalau sudah tamat SD, sudah berhenti khatam mengaji, enggak perlu lagi mengaji. Jadi mengaji itu sampai khatam Al-Quran, sampai tamat SD, apalagi pakai pawai, ya, di khatam Al-Qurannya. Setelah itu enggak baca-baca Al-Quran lagi, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini baru, ya. Kalau dulu itu sudah tamat SD, sudah khatam, sudah, ya. Padahal khatam Quran itu
Harusnya ya minimal 1 kali 1 bulan. Ya. Nah, jadi ilmu yang kita ajarkan bermanfaat kepada kita nanti. Nah, ini juga alhamdulillah kepada para guru kita, para profesi sebagai asatiz, sebagai muallim, sebagai mudarris, guru, dosen, ini yang harta yang tidak ternilai harganya yang diperoleh nanti insyaallah taala di akhirat kelak. Dan ini juga tidak tertutup kepada para guru. Kita juga menyampaikan ilmu, sepatah kata yang kita sampaikan kemudian dengan kata kita itu orang mendapat hidayah dengannya, ya. Itulah lebih baik daripada unta yang merah. Maka kita motivasi diri kita ikhwas sekalian bagaimana terus menyampaikan ilmu yang kita dapatkan, ya, semampu kita dakwahkan terus. Atau waladin soleh, ini yang materi kita ini, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Jadi anak yang soleh tetap berdoa kepada kedua orang tuanya dan mengalir terus kepada kita walaupun kita sudah meninggal, ya, anak kita terus ada di bumi, ada di dunia ini, dia akan mendoakan kebaikan kepada kita. Nah, inilah fahadha min thamarati ta'dib alwalad idza tarabbi tarbiyatan salihatan an yakuna nafi'an liwaladaihi hatta ba'dal mamat. Ya, ini buah daripada pengajaran pendidikan. Di sini ada 2 dalam konsep pendidikannya, ada ta'dib, ada tarbiyah. Tarbiyah itu ada mengajar, ada mendidik. Ya. Kalau sekedar mengajar saja, itu hanya sekedar transfer pedolik, hanya mentransfer ilmu. Ya. Terbatas, terikat dengan jam. Ya, kalau seorang guru profesional hari ini amanat undang-undangnya kalau 24 jam sudah layak dibayar sertifikasinya, ya, mendapat tunjangan sertifikasi. Tapi apakah hanya sekedar mengajar itu? Jadi ini yang salah kaprah, kalau sudah selesai mengajar tidak lagi memberikan arahan, padahal yang dibutuhkan itu adalah bukan saja mentransfer ilmu, tapi dia itu menjadi pendidik, mendidik. Nah, di situ itu yang dijadikan, maka guru yang terbesar itu, guru agung itu adalah Rasulullah SAW. Dia itu adalah role model dalam istilah pendidikannya, atau qudwah. Bagaimana dia menterbiyah, mendidik umat ini, suluknya, akhlaknya tampak tergambar. Maka seorang guru yang berhasil adalah apabila dia tidak hanya terbatas sebagai pengajar, tapi dia juga sebagai seorang pendidik yang mendidik anak-anak ini. Ini yang langka hari ini, ikhwas sekalian, ya. Terlihat seorang guru yang hanya mengajar, maka dibutuhkan itu untuk dia tidak hanya mengajar tapi mendidik, melekat jiwa guru itu. Maka penghargaan hari ini kepada guru agak berbeda dengan zaman kita dulu. Terasa kalau dulu Pak, kalau bertemu dengan guru itu gimana rasanya, ya. Bahkan lewat di depan mereka saja kita sudah beda, ya. Nah, itu yang tergores, terguras hari ini. Kenapa? Karena peran guru itu, ya, dia mendidik, bukan saja mengajar. Nah, kita sebagai orang tua akan mendapatkan samarah, akan mendapatkan buah atau hasil ini karena pendidikan kita dari awal kepada anak-anak kita dengan tarbiyah as-salihah. Seperti yang kita kupas tadi dalam khutbah kita, bagaimana kita menjadikan anak kita itu soleh, sementara orang tuanya tidak soleh. Jadi solehkan diri kita, insyaallah anak-anak kita akan menjadi soleh. Nah, ini yang susah, ya. Maka ini kita upayakan bagaimana kita mensolehkan diri kita terlebih dahulu. Disuruh anak ke masjid,
ya, dia di rumah sholat. Disuruh anak sholat, dia nggak sholat. Nah, ini tidak akan terbentuk, ya, anak yang soleh yang dia diambakan. Maka kita dulu menjadi kudwah kepada anak kita itu contohkan kepada mereka bagaimana seorang pemimpin, seorang ayah yang dia itu menjadi model bagi anaknya di rumah. Tentu ini yang kita contohkan, bagaimana ibadah kita, ya, bacaan Al-Quran kita, sholat sunnah kita, ini akan menjadi, ya, menjadi panutan, menjadi perhatian kepada anak kita. Ya. Nah, ini akan bermanfaat nanti kepada kedua orang tuanya dengan pendidikan yang soleh ini setelah dia wafat, ya. Kedua orang tuanya akan mendapat ya manfaat ini walaupun dia sudah meninggal dunia nanti. Nah, ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azan apa? Azan. Baik, kita skor dulu mungkin untuk lanjutkan dengan sholat. InsyaAllah setelah sholat kita lanjutkan pembahasan ini, karena waktu isya kita skor sebelum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bapak, ikhwah sekalian dan para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita sedikit lagi tentang hak aulad kepada kedua orang tua, di mana tadi telah kita jelaskan sebuah hadis yang masyhur yang telah kita hafalkan hadisnya tentang keutamaan kita meninggalkan anak yang soleh. Hatta kita telah meninggal pun telah putih tulang kita, ya, daging kita itu sudah menjadi tanah. Anak yang kita tinggalkan di dunia ini akan bermanfaat kepada kita tul zaman sampai kita nanti diangkat, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar. Betapa lamanya, panjangnya perjalanan kita. Maka ini tentu kita mulai dari dasar, dari dini ini, ya, anak-anak yang telah dititipkan Allah kepada kita itu harus kita bekali, kita didik dia, kita bimbing mereka agar betul jadi kelak menjadi anak yang soleh. Dan untuk mencetak anak yang soleh itu bukanlah hal yang mudah, bukanlah hal yang ringan, tapi itu dibutuhkan kesungguhan kita, upaya kita, dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalaulah kita alhamdulillah hari ini, sekalian semua alhamdulillah kita memiliki lembaga, ya, yang, ya, alhamdulillah sudah ada. Kalau dahulu kita bayangkan anak-anak kita untuk mencari ilmu ini, mencari agama harus berpisah dengan kita. Ya, ada yang anaknya TK sudah diantar ke Pulau Jawa sana, ya enggak? Ada SD, ya, SMP. Kalau sekarang alhamdulillah, ini syukur kita kepada Allah. Ini harus kita bina lembaga-lembaga yang akan mencetak anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh, yang sesuai sunnah. Kalau belum ada lembaga kita, tentu harus kita pergi keluar ke daerah. Berapa biaya, ya, orang tua yang mencari untuk biayanya. Ini syukur kita kepada Allah, alhamdulillah sekolah kita juga berprestasi, ya, berkat bimbingan para asatiz, para usur pimpinan, ustadz kita sudah menoreh hasil yang baik, alhamdulillah. Nah, ini tentu harapan kita dengan lembaga inilah nanti akan menjadikan anak-anak yang penerus perjuangan kita ini, menyambung lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekarang kita adalah hanya menyiapkan lembaga-lembaga. Kalau kita sendiri yang mendidik mereka di rumah, bayangkan kesibukan antum, kesibukan kita, ya. Bertemu dengan anak saja sangat susah, ya enggak? Nah, bagaimana mendidiknya? Kalaupun kita bertemu setiap hari, tapi berbeda pengajaran pendidikannya dengan para guru yang mereka ahli di bidangnya. Alhamdulillah, ini salah satu bentuk kesyukuran kita pada Allah, dan harus kita dukung bersama-sama agar lembaga ini tetap terus eksis dan kita support,
dukung ya para asatidz mengajar ya, menjadi, karena sudah jelas sebanyak-banyak juga kita akan mempromosikan kepada masyarakat kita agar anaknya sekolah di sini ya, di lembaga kita. Nah, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa laqad istahana katsirun minal walidain bihadzal haqq ya. Sungguh kata Syekh, ada kebanyakan orang tua, kedua orang tua menyia-nyiakan hak ini ya. Lalai dengan kebajikan apa ini? Tuntutan ini tentang hak. Fa'adha'u auladahum ya, maka mereka menyia-nyiakan anak-anak mereka, menelantarkan mereka, tidak memberikan pengajaran, tidak memberikan pembekalan agama yang baik, seolah-olah wa nasuhum ka'alla mas'uliyata lahum alaihim ya, dan seolah-olah mereka menganggap bahwasanya mereka itu tidak diminta lagi pertanggungjawaban tentang apa, tentang pendidikan mereka itu, tentang mas'uliyah ini ya. Kata mereka sudah, kalau diberi nafkah sudah ya, beri makan minum sandang pakaian dan semacamnya sudah. Nah, ini yang jadi di sebahagian orang tua hari ini ya, syukurlah kita alhamdulillah dapat hidayah sunnah. Di luar sana banyak orang-orang tua yang tidak peduli dengan anaknya. Apa kata Syekh ini waqi'? Apa kata Syekh? La yas'aluna aina dhahabu ya. Orang-orang tua itu kadang-kadang tidak lagi menanyakan kemana anak-anak itu pergi, seperti yang kita katakan tadi. Nah, bertanya, peduli lagi kemana pergi anak itu, dengan siapa dia pergi. Wala mataja'u, dan tidak lagi bertanya kapan mereka kembali ke rumahnya. Biarkan ya, mau sekehendak hati anak, apalagi anak yang punya hilah, punya akal yang panjang ya, mau mengerjakan tugas lah ya, segera prasarana sudah lengkap semua, mau jalan-jalan motor sudah ada, mau janjian HP sudah di tangan ya, mau pertemuan di mana tempat sudah disediakan. Faliyadzubillah, ini tantangan ya ikhwas sekalian ya, anak-anak zaman kita hari ini, anak-anak sekolah, remaja, ditambah lagi orang tua yang tidak peduli. Mau pulang-pulanglah, mau ya pergi-pergilah. Inilah yang kondisi ya, tidak pernah bertanya pulang anaknya ya, atau tidak pulang tidak ditanya. Wala man asdaquhum wa ashabuhum, dan tidak ditanya pula bersama siapa dia berteman, bersama siapa dia bersahabat ya. Hari ini anak-anak kita seusia SD saja itu temannya bukan orang kita lagi ya. Mungkin temannya ada di Pulau Jawa ya enggak? Mungkin ada temannya di belahan dunia sana, yang dia asik ya dengan Android, dengan HP yang di tangan. Lihat kondisi, kadang-kadang dia enggak punya teman di sini tapi punya teman yang jauh ya enggak? Macam permainannya kita tidak tahu itu istilah-istilah permainan zaman kita. Enggak habis waktunya ya. Lihat ya kondisi anak yang seperti ini sekarang. Wala yuwajjihunahum ila khair, tidak ada pula perhatian orang tuanya untuk memotivasi mereka kepada kebaikan. Ya, tidak pernah dinasihati, tidak pernah diberikan arahan kepada kebaikan. Ini di rumah tangganya dibiarkan saja anak itu bertumbuh dengan sendirinya, tapi minta fasilitas diberikan semuanya. Ya, wala yanhuhum an syarr, dan tidak melarang mereka dari perbuatan jahat. Ya, tidak pernah dinasihati. Kalau kita dahulu, alhamdulillah sedikit saja orang tua kita sebelum kita berangkat pasti diingatkan. Ya, berangkat di rumah apa yang terasa? Apa yang diingat ke orang tua kita? Waktu kita kecil, hati-hati, ya, jangan lama bermain, ya, hati-hati dengan berkawan dengan si fulan dan segala macamnya. Ini pengajaran atau nasihat orang tua kita yang masih peduli.
Jadi kalau tidak dinasehati, tidak dilarang dia dari perbuatan jahat, ya, apalagi lingkungan yang mempengaruhi mereka, ikhwas sekalian, yang sangat merusak mereka. Semua sarana-prasarana itu tersedia hari ini. Dan lebih ajib lagi kata Syekh, wa minal ajabi anna haula'i harisuna kullal hirs ala amwalihim bihifziha wa tanmiyatiha wa sahah ala ma yasliha ma'anahum yanmuna hadzal mal wa yuslihunahu li ghairihim ghaliban, ya. Jadi mereka sangat peduli, dan di balik itu, ya, mereka sangat peduli dengan menjaga harta mereka, ya. Mereka pelihara, mereka, ya, kembang biakkan hartanya itu, bergadang tidak tentu lagi siang malam untuk memperbanyak harta, sibuk dengan menumpuk harta benda mereka, memperkaya, ya, sudah kaya bertambah kaya lagi. Ini perhatian mereka setiap hari, sehingga, ya, dengan mereka sibuk dengan mengumpulkan harta itu, waktu mereka tersita hanya untuknya, perhatian mereka, ya, kepada anak-anak tidak lagi ada sama sekali. Ma'annal muhafazah alaihim aula wa anfa' fi dunya wal akhirah, ya. Bersamaan bahwasanya untuk memelihara mereka, menjaga mereka, anak-anak itu adalah itu yang lebih utama dan lebih bermanfaat, ya, sebetulnya di dunia dan di akhirat. Bukan menjaga harta, tapi menjaga anak-anak kita itu, membimbing mereka kepada jalan yang baik. Inilah yang banyak ditelantarkan oleh sebahagian saudara kita yang tidak peduli dengan pendidikan anak, pengajaran anak, ya, sehingga mereka merugi, ya. Wa kama annal walid yajibu alaihi taghdhihi jismil walad bit'am wasyarab wa qiswah badanihi bil libas, kadzalika yajibu alaihi an yaghdhiya qalbu waladahu bil ilmi wal iman wa bi kusurihi bil libasit taqwa fadzalika khair. Nah, ini kata Syekh, ya, di samping kewajiban orang tua untuk memberikan makanan jisim, ya, apakah itu bentuknya makanan, minuman, pakaian, libas, ya, itu memang kewajiban kita untuk memberikan nafkah kepada anak-anak kita. Tapi yang tidak kalah penting itu bagaimana kita untuk memberikan ghidhaiyah al-qalbiyah, itu memberikan makanan batin, makanan hati, ya. Dengan apa? Dengan ilmu dan iman, ya. Ini yang terlebih, yang terpenting yang kita terus ajarkan kepada anak-anak kita. Tidak saja fisiknya kita berikan, kita cukupi kebutuhannya, tapi yang tidak kalah penting itu adalah bagaimana kita mencukupi hatinya, dadanya itu dengan ilmu dan iman. Nah, ikhwas sekalian, kenalkan mereka dari dini bagaimana iman kepada Allah, ya. Alhamdulillah kita lihat, ya, bagaimana anak-anak kita paham, hafal dan paham dengan rukun iman, ya. Ini ada sebuah lembaga survei itu, mahasiswa sudah S1, sudah kuliah, ditanya rukun iman, ya, tak tahu rukun iman. La haula wala quwwata illa billah, ya. Jangan di negara kita, di negara Timur Tengah sana ada yang dekat Turki, ya. Itu memang bekas negara sekuler. Ditanya rukun iman, rukun Islam tidak tahu. Di negara kita juga seperti itu, ya. Kita alhamdulillah anak-anak TK kita sudah hafal, ya kan. Tapi jangan kita merasa aman, jangan masuk studi, masuk penelitian itu ke lembaga-lembaga pendidikan Islam, ya. Banyak yang tidak paham, bahkan yang tidak pandai membaca Al-Quran. Ya, ikhwas sekalian, ini ajib, ya. Kalau sekolah-sekolah umum kan kita bicarakan, ini sudah perguruan tinggi Islam masih tidak pandai mengaji, besok akan menjadi doktor, ya. Keluar menjadi doktor Islam, baca Al-Qurannya, wallahi, subhanallah. Nah, ini akan menjadi mendidik umat nih ke depannya. Nah, ini dari dini kita bekali mereka dengan ilmu, kita penuhi dada mereka itu dengan ilmu dan iman, dan jadilah mereka itu, pakaian mereka itu yaitu libasut taqwa, yaitu pakaian takwa. Nah, ada beberapa hak yang harus kita penuhi kepada anak kita. Yang pertama, wa min hukukul aulad
Yang pertama adalah an yunfiqu alaihim bil ma'ruf min ghairi israf wala taksir. Ini yang pertama, hak anak kepada kita itu adalah kita memberikan kepada mereka itu an yunfiqu alaihim bil ma'ruf, memberikan hal-hal yang ma'ruf kepada mereka tanpa israf, tanpa mubazir, ya, sesuai kebutuhannya, ya. Ini yang pertama yang perlu kita perhatikan, yang sesuai dengan kondisinya, tidak mubazir. Ini sudah beri satu HP, ya, merek ini, anaknya minta lagi, dibeli lagi yang baru, kemudian itu terus, sehingga kita lihat anaknya 5, HP-nya jenisnya dipenuhi semuanya, ya. Kalau motor Honda, masing-masing anak punya Honda. Kalau perlu mobil, 5 orang anaknya 5 pula mobilnya, ya. Ini israf, memberikan, ya, tidak sesuai dengan kepatutan yang seharusnya kita lakukan. Jadi di antara syukur kita kepada nikmat Allah, ya, wa min syukri ni'matillah alaihi bima atahu minal mal, yaitu kita di antara syukur kita kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita beri dia harta itu secukup sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Kuas sekalian yang dimuliakan Allah, kita itu yang pertama, kita berikan kepada mereka yang ma'ruf sesuai dengan kondisinya, jangan berlebih-lebihan, ya. Dengan itu nanti mereka akan terbiasa, ya, merasakan bagaimana pahitnya kehidupan itu. Kalau anak yang sudah dari kecil jadi itu sudah terbiasa dengan hal-hal yang tidak sulit bagi dia, ya, apa yang diminta dapat, ya, itu berbeda dengan anak-anak yang dia minta sangat sulit dapatnya. Itu akan membuat anak itu akan menjadi mandiri nanti. Kalau diminta dapat semua itu, anaknya nanti akan menjadi anak yang tidak percaya diri, ya, tergantung kepada orang tua. Ya. Kita bayangkan diri kita, ikhwas sekalian dimuliakan Allah, untuk meminta uang 1.000 rupiah dulu, pernah terbayang sama antum itu bagaimana susahnya, ya, meminta uang belanja ke sekolah, tidak semudah seperti anak kita minta uang kepada kita sekarang, ya. Kalau sekarang Umi tolong transfer uang sekian, ya, alhamdulillah transfer. Ini yang kita perlu perhatikan, bagaimana untuk kemandirian anak-anak kita. Nah, dan kedua, wa min hukukul aulad, ya, Allah yufaddila ahadan minhum ala ahadin bil atoya wal habbat. Nah, jadi yang kedua itu adalah jangan mengutamakan seorang dari yang lain, atau tidak adil, berlaku adil. Pilih kasih, ya. Jadi anak kita ada berapa orang, jangan kita dahulukan, utamakan seorang dari seorang yang lain, kecuali sesuai haknya. Ya, fala yu'ti ba'du auladi syai'an wa yuhrimul akhar. Jadi jangan kita memberikan kepada anak kita satu dan kepada yang lain tidak. Nah, ini berbekas kepada yang lain. Ini akan mendatangkan kezaliman. Ya, Allah tidak menyukai kezaliman. Dan nanti perkembangan anak itu tidak akan baik. Terjadi setelah mereka tumbuh menjadi orang yang besar, itu terasa di dalam hatinya tidak akan baik. Maka ini terjadi, ya, orang tua yang tidak mampu memberikan yang keadilan itu, akan terjadi permusuhan di antara saudara. Bahkan ada yang berbunuhan karena orang tua yang tidak adil, ya. Adil ini adalah sesuai dengan kebutuhannya, kebutuhan anak itu, ya. Tentu tidak sama, ya. Ini yang, ya,
tentu pendidikan ini yang harus kita sampaikan terus kepada anak-anak kita, ya. Jadi kalau tidak adil, berlaku adil, itu akan mendatangkan, ya, terjadi permusuhan, terjadi percecokan di antara mereka. Nah, ada juga lagi sebagian orang tua yumayyizu ahadan min auladihi 'alal akharin bil birri wal 'ataf wal waddin, yaitu ada lagi orang tua yang membedakan kasih sayang kepada anak-anaknya. Ada anak-anak yang dilebihkan kasih sayangnya dengan lemah lembutnya, dengan apa? Ya, yang lain tidak. Ini juga akan mendatangkan apa? Kondisi yang tidak baik kepada anak-anak. Memang kita sebagai orang tua itu pasti ada anak yang kita kasihi, yang paling sayang kita. Tetapi ini tidak boleh kita munculkan, ya. Tidak boleh kita di depan mereka itu ada yang kita lebihkan. Bagaimana kita dalam hal kecintaan, kasih sayang, kelemah lembutan itu, semestinya kita sebagai orang tua harus pandai menempatkan ini, menampakkan kasih sayang kita sama kepada seluruh anak-anak kita. Ya. Ini ya, yang disampaikan oleh kepada kita, ya. Nah, di dalam Sahihain, itu dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, itu disebutkan dari hadis Nu'man bin Bashir, ya, bahwasanya ayahnya Bashir bin Sa'ad itu memberikan hadiah, ya, atau memberikan mahar kepadanya. Maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aqul waladaka nahlatul misla hada." Apakah semua anakmu maharnya seperti ini? Qala la, qala farji'u. Ya. Tidak, maka kembalikan. Nah, di sini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari perbuatan Bashir bin Sa'ad itu adalah membeda-bedakan pemberian kepada anak. Nah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Takutlah kamu kepada Allah dan berbuat adillah di antara anak-anakmu. Nah, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita berlaku adil di antara anak-anak kita. Kemudian ikhwas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang kewajiban kita kepada anak-anak kita adalah bagaimana kita memberikan, ya, pendidikan dan nafkah dan menjaga anak-anak kita dengan hal-hal yang akan merusak jiwa mereka dan menyia-nyiakan haknya. Dan itu akan mendatangkan kepada kita nanti juga seperti yang di awal tadi kita sebutkan, bahwasanya orang tua yang tidak memberikan perhatian kepada anaknya, ini akan berdampak kepada kedua orang tuanya. Nah, itulah yang sampaikan itu, bagaimana kita berlaku adil, dan kita yang tidak mampu, ya, berlaku adil nanti juga akan membayar hutang. Wa kama tadinu tudan. Sebagaimana orang yang berhutang, dia akan membayar hutang. Maka, ya, dengan demikian ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu hak-hak anak yang harus kita pertimbangkan, yang diikrar oleh syariat kita, bagaimana kita berlaku adil, pengajaran yang baik yang harus kita kedepankan, bagaimana mentarbiyah ruhiyah, mentarbiyah ruhnya, mentarbiyah agama dan akhlaknya, ya. Ini kewajiban kita sebagai orang tua yang akan mencetak generasi-generasi emas yang akan meneruskan perjuangan kita. Nah, dengan kita siapkan dari dini, ya, kita bimbing terus dengan pengajaran yang baik, dengan akhlak yang baik, apalagi contoh yang baik, ya, di rumah tangga kita, bagi kita mulai, ya, dari
awal kehidupan mereka itu kita sudah mendidiknya sesuai dengan pendidikan Rasulullah SAW. Inilah yang akan mendatangkan kepada mereka yaitu nanti kekuatan, ya, batiniyah mereka apalagi menghadapi tantangan zaman yang semakin hari semakin besar. Ya, hari ini begini kondisinya. Kalau 5 tahun, 10 tahun yang akan datang bagaimana kondisi, ya, anak-anak kita. Nah, ini penting kita persiapkan dan juga terus kita perhatian kepada mereka. Semoga dengan terus kita mendidik mereka, menanya mereka bersama siapa mereka bergaul, bersama siapa mereka bermain, ya. Pulang ditanya, kemudian perginya juga ditanya, ya. Ini terus kita lakukan. Jangan sampai lengah. Sekali kita lengah, ya, tidak peduli dengan mereka, ini mereka akan, ya, terombang-ambing, bisa saja mereka akan hanyut dengan tantangan dunia yang sekarang ini yang dahsyat sekali. Nah, bersyukur kita, alhamdulillah, lembaga yang akan mencetak anak-anak kita itu sudah ada di hadapan mata kita. Ya, kita dukung semua program ini, tapi jangan jadikan kita sebagai wali murid, sebagai orang tua meletakkan tanggung jawab ini semuanya kepada guru mereka di sekolah. Ya. Ini yang akan terjadi gitu Pak, ya. Kalau salah anaknya di luar itu kelakuannya macam-macam, yang ditanya itu siapa guru agamanya. Nah, yang merasa terus itu guru agama. Ya. Kalau terjadi tawuran, yang guru agamanya siapa? Jadi itu tanggung jawab guru agama, apalagi di sekolah umum itu cuma 3 jam seminggu, ya. Bayangkan itu bagaimana itu bisa, kalaulah tidak kerjasama dari semua pihak, maka kalangan guru di sekolah, ya, dan kita orang tua di rumah, ya, tentu terus membentengi anak-anak kita itu dari bahaya yang merusak mereka. Kita siapkan generasi emas hari ini, kontrol terus pendidikannya, ibadahnya, kemudian pembelajaran yang di rumah kita awasi, tugas-tugasnya kita bantu, ya. Apalagi kita komunikasi 2 arah dengan guru di sekolah, ya. Mungkin anak kita juga perlu kita adakan pendekatan kepada guru yang membidangi konseling atau membidangi tentang anak kita, ya, kebutuhan apa atau apa yang menjadi kelemahan dari anak-anak kita itu. Maka orang tua harus peduli, ya, harus banyak bertanya, dan inilah tanggung jawab pendidikan itu. Ada formal, ada informal, ada non formal. Formal itu adalah lingkungan sekolah. Maka mulai pagi 7.20 sampai jam 13 atau sampai 14 itu, sampai jam 2 atau jam 3 itu tanggung jawab guru di sekolah. Setelahnya siapa? Tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ya, bagaimana mendidik mereka di rumah, ya, memperhatikan pergaulan mereka, mengajari mereka di rumah, membimbing mereka. Nah, inilah tanggung jawab orang tua. Tentu tanggung jawab bersama ini, maka lahirlah nanti anak-anak kita, insya Allah anak-anak yang paham, anak yang soleh dan solehah, yang menjadi penyejuk pandangan mata kedua orang tuanya biiznillah, dengan Allah, dengan izin Allah. Maka doakan selalu kepada Allah agar kita, ya, mendapatkan keturunan anak yang soleh, yang mendambakan hati kita, yang menyejukkan pandangan mata kita. Allahumma hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ini perbanyak terus, Rabbi habli, ya, kemudian berikan kepada anak-anak yang soleh, ya, dan menjadikan anak-anak kita anak yang rajin sholat seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ikhwas sekalian, mungkin satu pembahasan yang kita bahas pada pertemuan ini insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu kita akan membahas nanti al-haqqul khamis, hukukul aqarib, yaitu hak-hak saudara-saudara dekat kita. Mungkin sebelum kita tutup, kalau ada yang kita diskusikan, dipertanyakan, kalau ada silahkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Benar, rasa pas, ya, tidak ada lagi.
Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat kepada kita semua, khususnya kepada Anda sendiri. Semoga bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita keturunan-keturunan yang saleh dan salihah yang bermanfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. Demikian kita tutup dengan khatam majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.